Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari khusus akan membahas ini dia Dek ya, materi tentang menentukan gradien persamaan garis lurus. Nah, ini buat ngebantu kamu dalam mempersiapkan diri menghadapi PAS nanti ya semester 1 kan di bulan Desember awal atau Desember pertengahan. Tiap-tiap sekolah beda-beda kan ya. Nah, kali ini Kak Sari akan mengambil 10 soal ya Dek ya untuk menentukan gradien jika diketahui persamaan garis lurusnya. Tuh dari A sampai J di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perintahnya jelas. Tentukan gradien garis berikut gitu doang. Nah, yang A, 4x kurangi 6y sama dengan 17. Gradien garisnya berapa? Ingat, untuk menentukan gradien garis, jika diketahui persamaan garisnya, kita gunakan rumus ini, Dek. Gradien garis biasa disimbolkan dengan huruf M kecil. M sama dengan delta Y per delta X, gitu aja. Dimana delta Y ini adalah koefisien dari variabel X. Jangan kebalik ya, delta Y adalah koefisien X. Kalau delta X berarti ya koefisien dari variabel Y. Tetapi syaratnya persamaannya tadi harus kita rubah menjadi dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Udah, ini aja yang perlu kita ketahui ya untuk menentukan gradien jika diketahui persamaan garisnya. Nah, sekarang coba kita terapkan untuk menjawab soal yang A tadi. Kak Sari tulis ulang, persamaan garisnya adalah 4x kurangi 6y sama dengan 17. Oke, langkah pertama, bentuk persamaan ini kita rubah menjadi bentuk y sama dengan mx plus c. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya, untuk yang punya variabel Y, kita letakkan di sebelah kirinya sama dengan. Jadi ini 4X kurangi 6Y ini kan di sebelah kirinya sama dengan. Ini kan sama dengannya ya, berarti mereka ada di sebelah kiri. Nah, yang ada di sebelah kiri, kita sisakan hanya yang punya variabel Y saja. Berarti yang ini deh, negatif 6Y saja. Sementara 4x-nya itu harus di sebelah kanan sama dengan tuh. Yang punya variabel x harus di sebelah kanannya sama dengan. Demikian juga dengan konstanta. C ini konstanta. Kalau punya kita konstantanya adalah 17. Artinya gini, 4x-nya dipindah ke kanan. Aturannya kalau dipindah ruas, tanda positif negatifnya harus berganti. 4x ini kan awalnya positif 4x ya. Karena dia nggak punya tanda negatif itu kan berarti positif. Positif 4x kalau dipindah ke sini menjadi negatif 4x. Kemudian kalau 17-nya ini sih nggak usah dipindah ruas ya, karena kan dia sudah benar berada di sebelah kanannya sama dengan. Berarti tinggal kita tulis aja positif 17. Loh Kak, kok tiba-tiba ada muncul tanda positif atau tanda tambah ini? Iya, karena 17 ini kan positif dek. Kalau dia nggak punya tanda negatif itu berarti dia positif. Makanya harus kita tulis ya positif 17. Kan aneh kalau malah nggak ada tanda positifnya. Negatif 4x langsung 17. Nah itu malah aneh, berarti seperti dikali. Memang harus ada tulisan tanda positifnya gini. Nah sekarang ini sudah sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Sebelah kiri hanya yang punya variabel Y saja, negatif 6Y. Yang sebelah kanan ini MX plus C itu kalau punya kita negatif 4x plus 17. Nah, kalau udah sesuai bentuknya, sekarang langsung kita masukkan ke rumusnya. M sama dengan delta Y per delta X. Kita tulis ya. M sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan delta Y tadi apa? Delta Y adalah koefisiennya X. Berarti yang ini, kan ini X-nya. Koefisiennya adalah angka di depan huruf X-nya, yaitu negatif 4.
per delta X. Delta X adalah koefisien Y. Ini Kak Sari nggak kebalik loh ya. Memang kayak gitu loh ya. Hati-hati. Delta X itu justru koefisiennya Y. Berarti angka atau bilangan di depannya huruf Y, yaitu negatif 6. Nah, terus kalau udah kayak gini, tinggal disederhanakan aja. Negatif bagi negatif adalah positif. 4/6 yaitu kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. 4 bagi 2 adalah 2 per 6 bagi 2 adalah 3. Ini jadinya gradiennya ya. M sama dengan 2/3. Duh, lama banget Kak ngerjainnya. Enggak kok, ini lama itu. Karena kan Kak Sari sambil ngejelasin ke kamu ya Dek ya, supaya paham. Nanti kalau udah terampil soal yang B, C, D ngerjainnya juga gampang, cepet banget, nggak perlu pakai waktu lama ya. Yang penting kita harus tahu cara merubahnya, kemudian kita tahu rumus gradiennya. M sama dengan delta Y per delta X. Kalau udah tahu dua macam itu, mudah sekali menentukan gradien garis. Dan nanti pada ujian tentang gradien garis itu pasti muncul, bahkan banyak ya di beberapa soal. Jadi kalau kamu menguasai, kamu bakalan dapat poin yang tinggi. Udah ya. Jadi untuk yang A, gradiennya adalah 2/3. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis untuk soal yang B. Soal yang B, persamaan garisnya negatif 3X tambah 2Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, cara menentukan gradiennya, langkah-langkahnya sama. Kita kerjakan ya. Ini dia, soal yang B udah aku salin ya. Negatif 3X tambah 2Y tambah 12 sama dengan 0. Langkah pertama, bentuk persamaan ini kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Seperti yang di sini tadi. Ya, yang punya variabel Y di sebelah kiri sama dengan, yang nggak punya variabel Y harus diletakkan di sebelah kanan sama dengan. Nah, ini yang punya variabel Y mana? Ini dek, positif 2Y. Kalau tandanya positif nggak usah ditulis, jadi langsung aja 2Y-nya yang ditulis ya. Terus sama dengan, nah yang ini negatif 3X kita pindah ruas ke sebelah kanan. Tadinya tandanya negatif, kalau dipindah ruas menjadi positif ya. Positif 3X. Lihat Kak Sari, tanda positifnya nggak usah ditulis juga tuh ya. Jadi negatif 3X dipindah ruas menjadi 3X. Kalau yang ini positif 12 dipindah ruas menjadi negatif 12. Tuh, simple. Ini sudah sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Punya kita 2Y sama dengan 3X min 12. Loh, Kak ini kan plus, kok ini min? Maksudnya, kalau min itu berarti ditambah dengan negatif. Intinya di sini boleh positif, boleh negatif deh. Memang bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Tetapi nanti pada kenyataannya ini boleh negatif. Boleh kok ya. Bahkan boleh 0 ini nanti. Ya, boleh. Nah, sekarang 2Y sama dengan 3X min 12. Kalau gitu kita bisa menentukan gradiennya. M sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan, ingat-ingat delta Y adalah koefisiennya X, berarti angka 3 ini, per delta X adalah koefisiennya Y, berarti angka 2. Udah selesai, 3/2 kan nggak bisa disederhanakan lagi, berarti sudah terjawab. Untuk soal yang B, gradiennya adalah 3/2. Tuh kan, cepet kan soal yang B, dalam 2 kali hitung sudah langsung ketemu karena kita sudah tahu langkah-langkahnya. Oke, sekarang lanjut ya ke soal yang C. Untuk yang C, persamaan garisnya Y sama dengan negatif 8X ditambah 6. Wow, ini kan sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, Dek. Ya kan? Berarti ini nanti langsung kita tentukan gradiennya tanpa dirubah-rubah lagi persamaan garisnya. Tenang aja, tetap Kak Sari ajarin caranya. Ini Kak Sari salin dulu soal yang C. Nah, ini ya, Y sama dengan negatif 8X plus 6. Kalau sudah dalam bentuk begini, Dek, di sebelah kirinya sama dengan itu Y, di sebelah kanannya sama dengan itu yang punya variabel X dan konstanta, berarti langsung kita gunakan rumus gradien. M sama dengan delta Y per delta X. Tetap ya, rumusnya tetap itu. Nah, delta Y adalah koefisien dari X, yaitu negatif 8.
per delta X adalah koefisien dari Y. Angka berapa di sini? Kalau di depan huruf tidak ada angka, itu sebenarnya ada angka 1. Nah, sehingga ini negatif 8/1 itu ya seperti negatif 8 bagi 1. Berapa? Negatif 8. Tuh, kayak gitu. Simple untuk soal yang C. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal yang D. Soal yang D, persamaan garisnya 2Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, asik, ini juga sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Artinya, yang mengandung variabel Y sudah di sebelah kiri, yang mengandung variabel X dan konstanta sudah di sebelah kanannya sama dengan. Berarti nanti langsung kita hitung gradiennya. Ini kan ya persamaannya untuk yang D, 2Y sama dengan 2X tambah 3. Langsung berarti M sama dengan delta Y per delta X. Tuh, Kak Sari ulang-ulang nulis rumusnya supaya kalian tambah paham ya, tambah hafal juga. Kalau rumusnya hafal, nanti pas ujian gampang banget tuh ngerjain soal-soal kayak gini, ya kan? Nah, sekarang kita masukkan delta Y adalah apa? Koefisien dari X, yaitu angka 2. Per delta X adalah koefisiennya dari Y, yaitu angka 2 juga. Nah, 2 per 2 berapa? 1. Selesai. Alhamdulillah enak yang D. Lanjut ke soal yang E. Soal yang E, negatif Y sama dengan X plus 3. Asik, ini juga sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya Dek ya, tinggal kita hitung aja gradiennya. Kayak gini. Yang E persamaannya negatif Y sama dengan X plus 3 kan? Berarti M sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y adalah koefisiennya X. Nih berarti angka 1 ya, kalau di depannya nggak ada angka tulis 1 per delta X adalah koefisien dari Y. Nah di sini angka berapa? Di sini juga angka 1 kan, nggak ada angka itu berarti angka 1. Tetapi karena di depannya ada negatif berarti ya negatif 1. Gini deh. Terus sama dengan berapa dong? 1 per negatif 1 itu ya seperti 1 dibagi negatif 1. Berapa? Negatif 1. Yes, selesai untuk soal yang E. Lanjut ke soal yang F. Nah, di sini bentuk persamaan garisnya X kurangi 4Y ditambah 33 sama dengan 0. Wow, tapi nggak masalah. Walaupun bentuk persamaannya kayak gini, kan tetap bisa kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Terus kita hitung gradiennya. Begini caranya, Dek. Nih ya, udah aku salin ya persamaan garisnya. X kurangi 4Y tambah 33 sama dengan 0. Kita rubah dulu ya. Di sini sama dengannya. Yang di sebelah kiri hanya boleh yang mengandung variabel Y saja. Yaitu ini, negatif 4Y. Kalau negatif harus ditulis ya tanda negatifnya. Nah, yang nggak punya variabel Y dipindah ruas ke sebelah kanan. Ini X menjadi negatif X, ya kan? X kan positif. Kalau positif dipindah menjadi negatif ya. Dari positif X menjadi negatif X. Ini juga positif 33 kalau dipindah ruas menjadi negatif 33. Gitu. Sehingga sekarang kita bisa menentukan M-nya, gradiennya. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y-nya yang ini ya, koefisien X, yaitu angka di depannya X. Angka berapa, Kak? Angka 1. Karena ada tanda negatifnya, berarti negatif 1. Per delta X adalah koefisien dari Y, yaitu negatif 4. Nah, gini, negatif 1 per negatif 4, ini negatif dibagi negatif nanti positif ya, berarti tersisa 1 per 4 aja. Sudah ketemu. Untuk yang F, gradiennya adalah 1 per 4. Nah, sekarang ke soal berikutnya, G. Ini dia soal yang G. Persamaan garisnya 3X kurangi 6Y sama dengan min 5. Ini udah aku salin ya, 3X kurangi 6Y sama dengan min 5. Tentu saja langkah pertama kita rubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Yang di sebelah kiri hanya boleh yang mengandung variabel Y saja. Berarti ini negatif 6Y. Selebihnya
pindah ke sebelah kanan. Ini dek, 3x kalau dipindah ruas menjadi negatif 3x. Kemudian negatif 5 karena dia sudah di sebelah kanan, ya udah tinggal ditulis aja negatif 5. Tandanya nggak usah diganti karena kan dia memang di sebelah kanan ya, negatif 5. Ini juga tetap di sebelah kanan, jadi tetap negatif 5. Kecuali kalau dia dipindah ruas baru tandanya diganti. Karena dia tidak berpindah ruas berarti tandanya tetap ya, tetap negatif. Udah. Nah, sekarang kita tentukan M-nya. M sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan delta Y adalah koefisien dari X yaitu negatif 3 per delta X adalah koefisien dari Y yaitu negatif 6. Oke, sama dengan negatif per negatif nanti hasilnya positif. Tinggal 3 per 6. 3 per 6 boleh disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1 per 6 bagi 3, 2. Selesai. Itu untuk soal yang G. Lanjut ke soal H. Soal yang H, 2x kurangi 3y sama dengan 0. Oke, kita pindahkan. Di sini 2x kurangi 3y sama dengan 0. Caranya kita rubah dulu menjadi bentuk y sama dengan mx plus c. Caranya gini, yang di sebelah kiri sama dengan hanya yang mengandung variabel y saja, yaitu negatif 3y. Selebihnya untuk 2x ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan 2x itu kan positif 2x. Kalau dipindah ruas menjadi negatif 2x. Kemudian 0 itu boleh nggak usah ditulis deh, diabaikan saja. Berarti C-nya adalah 0, nggak usah ditulis ya. Nah, sekarang ini kita hitung M sama dengan delta Y per delta X. Berarti sama dengan delta Y adalah koefisiennya X, berarti negatif 2 per delta X adalah koefisiennya Y, yaitu negatif 3. Terus negatif sama negatif kan boleh dicoret aja jadi positif. Tersisa 2 per 3. Udah, ini gradien untuk soal yang H. Lanjut ke soal yang I. Soal yang I, persamaan garisnya Y sama dengan 3X. Ini dia, Y sama dengan 3X. Nah, ini juga sudah sesuai dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Karena yang di sebelah kiri sama dengan hanya Y, yang sebelah kanan sama dengan itu yang lainnya, selain Y. Jadi ini kan 3X ya, variabelnya variabel X, dia sudah ada di sebelah kanan sama dengan. Terus konstantanya ini ada nggak? Nah, sebenarnya ini ada, yaitu 0. Tapi kayak tadi, kalau 0 itu nggak usah ditulis. Jadi, Y sama dengan 3x ini ya sudah sesuai dengan bentuk Y sama dengan mx plus C, tapi C-nya 0 ya, menjadi kayak gini, Y sama dengan 3x plus 0. Plus 0 itu nggak usah ditulis, makanya hanya Y sama dengan 3x aja. Nah, sekarang Y sama dengan 3x, ya udah, untuk menentukan gradiennya rumusnya tetap kok. M sama dengan delta Y per delta X, sama dengan delta Y adalah koefisien dari X, yaitu angka 3. Per delta X adalah koefisien dari Y, yaitu angka 1. Betul. Jadi kalau di depan huruf tidak ada angkanya, itu sebenarnya ada angka 1. Berarti ini 3 per 1. 3 per 1 itu ya seperti 3 bagi 1. Berapa? 3. Yes, sudah ketemu ya. Untuk yang I, gradiennya adalah 3. Nah, ini untuk di kertas buram aja ya, Dek ya. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Untuk penjelasan aja ini tadi. Yang penting ini sudah terjawab ya. Untuk persamaan garis Y sama dengan 3x, gradiennya adalah 3. Nah, sekarang soal terakhir, soal yang J. Soal yang J, persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2. Gitu doang, Dek. Ini udah kusalin, Y sama dengan negatif 2. Nah, ini juga kan sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Artinya di sebelah kirinya sama dengan itu hanya yang mengandung variabel Y saja. Ya sudah, berarti langsung untuk menghitung gradiennya gunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X.
sama dengan, ingat, delta Y adalah koefisien dari X. Nah, masalahnya ini kan nggak ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya, berarti delta Y-nya ya 0, gitu. Per delta X adalah koefisien dari Y. Berapa? Karena di depan Y tidak ada angka, berarti adalah angka 1. Nah, sekarang dihitung deh. 0 per 1 itu seperti 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 berapa? Ya 0. Ilustrasinya gini deh. Kalau temanmu ngomong, "Hey, aku besok mau bawa sebungkus makanan." Ya, kemudian akan kubagikan ke satu orang, yaitu kamu. Jadi itu kan sebungkus makanan dibagi ke satu. Nah, ternyata begitu keesokan harinya kita lihat di dalam bungkus makanan itu terdapat 0 buah makanan. Artinya nggak dibawain, nggak diisiin bungkusannya. Berarti kan dengan kata lain 0 ya makanannya. Nah, sebanyak 0 makanan kalau dibagikan ke satu orang, yaitu ke kamu, kira-kira kamu mendapat berapa banyak makanan, hayo? Ya 0 ya. Jadi 0 dibagi 1 itu 0. 0 dibagi berapapun tetap 0. Namanya juga 0. Barangnya nggak ada. Dibagi-bagi ke 100 juta orang ya tetap setiap orang mendapatnya 0. Gini. Jadi untuk yang J, persamaan garis Y sama dengan negatif 2, gradiennya adalah 0. Ya, sudah terjawab. Oke. Sementara gitu dulu deh untuk menentukan gradien jika diketahui persamaan garisnya. Gunakan hanya satu rumus, yaitu M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y adalah koefisien dari X dan delta X adalah koefisien dari Y. Tetapi langkah pertama harus kita rubah dulu persamaannya menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Dengan banyak latihan soal, kamu akan terampil mengerjakan soal-soal setipe ini, Dek. Dan di ujian memang soal tentang menentukan gradien kayak gini tuh banyak banget bermunculan. Jadi wajib kamu kuasai, ya. Nah, sekarang Kak Sari mau pamit. Oh iya, untuk undangan gabung ke grup masih ya, baik yang grup gratis maupun grup yang berbayar. Kalau grup yang gratis, auto antri dulu. Kalau grup yang berbayar, setelah bayar langsung masuk karena kuotanya masih banyak. Chatnya sama ke nomor ini di 081 456 10 9870. Silahkan. Oke, Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.